kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Selamat pagi, perkenalkan saya Septi dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu dalam seminar Ask Me About Your Talent DNA. Ya, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi hari untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Ya, Bapak Ibu harap mengikuti sampai acara berakhir ya, karena kami akan memberikan giveaway berupa 3 free live tool talent DNA kepada 1 orang pemenang. Dan silahkan berpartisipasi secara aktif, nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami. Ya, atau bisa langsung scan barcode juga nih yang tersedia, atau kunjungi www.talentdna.me. Ya, silakan. Ini untuk scan barcode ya, Bapak Ibu semua. Dan kunjungi juga nih website kami, www.talentdna.me. Silakan. Baik, Bapak Ibu, kita ingin tahu nih siapa di antara Bapak Ibu yang telah memiliki hasil talent DNA? Jika Bapak Ibu sudah memiliki 45 report talent DNA, silakan ketik 45 pada kolom chat. Wah, Kak Harun sudah 45, Pak Beni sudah 45 ya. Ada lagi nih Bapak Ibu, siapa lagi yang sudah 45 mungkin? Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki 10 report talent DNA, mungkin ada di antara Bapak Ibu, silakan ketik 10 pada kolom chat. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang masih memiliki 10 report talent DNA-nya? Atau mungkin ada nih Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA dan belum tahu nih apa talentanya. Silakan ketik 0 pada kolom chat. Ya, silakan ya Bapak Ibu yang mungkin masih 0 atau mungkin nih
di antara Bapak Ibu juga yang baru pertama kali hadir di seminar Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini, silakan ketik saya, Nurnida Eti ya, masih 0 ya Bu. Baik, selamat pagi Ibu. Iya, selanjutnya sekali lagi saya ingin infokan dan reminder kembali bahwa di akhir acara kita akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan 3 free live tool talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara hingga akhir. Seperti itu. Baik. Nah, banyak Bapak Ibu, jika kita lihat pada kolom chat, ada juga di antara peserta yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA dan bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya nih. Oleh karena itu, untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Dr. Ari Ginanjar. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu, pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2, yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu, saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Ya, Bapak Pada Ibu, tahun 2000 saya menulis. Ya, baik, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Arif sebagai talent DNA coach. Ya, dan bintang tamu yang sudah hadir yaitu Kak Harun, di mana Kak Harun ini adalah sebagai brand manager ESQ Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dan beliau sudah 6 tahun di ESQ. Awal mula bergabung di ESQ ini sebagai CRO, Sales Corporate ya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Satset Capai Target ala Talent DNA. Wah, cukup menarik nih temanya ya. Ya, Assalamualaikum Coach Arif. Assalamualaikum Kak Waalaikumsalam Harun. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Coach Harun, Kak Harun dan Coach Arif, apa kabarnya nih hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sehat, Kak Septi. Baik, siap. Ya, Coach Arif dan Kak Harun sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah. Insyaallah siap. Ya, Baik, siap ya. Ya, izin saya akan bacakan terlebih dahulu 10 top talent dan 5 bottom talent dari Kak Harun. Ya, untuk top 10-nya ini ada strategizer, sociable, inovatif, intuitif, kompetitif, self-confident, advisor, explorer, goal getter, dan kontemplatif. Dan untuk 5 bottom talent-nya ini ada aversive, caring, equitable, affectionate, structure.
Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu di top 10 maupun full 45 talentnya, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu bisa jadi tergambar nih di bintang tamu kita pada pagi hari ini. Ya, baik bagi Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, boleh silakan langsung tulis di kolom chat ya. Iya, kita berdiskusi bersama-sama nih Bapak Ibu. Ya, dan izin reminder kembali, Bapak Ibu silakan ikuti program acara ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan pilih satu orang pemenang yang akan mendapatkan giveaway berupa 3 free live tool talent DNA-nya. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Arif dan Kak Harun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. semangat pagi. 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 Assalamualaikum Pak Ari, Alhamdulillah sudah hadir bersama kita juga guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Izin Pak Ari untuk membahas talent DNA top 10 dan bottom 5-nya dari Harun, Branch Manager ISQ Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Oke, sekarang kita akan lihat di sini Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Di sini juga hadir dari berbagai kota, ada dari Barito dan sebagainya. Oke, kalau Bapak Ibu lihat saat ini ada strategizer, top 10, bottom 5, tapi juga ada yang menarik yaitu warna-warnanya, ada yang berwarna biru, kuning, dan juga merah. Nah, sekarang mari kita lihat dan dengarkan penjelasan dari Dr. Ari Ginanjar Agustian tentang apa makna dari warna-warna yang ada pada talent DNA kita. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, jadi kita sudah lihat ada 3 tipe, yaitu drive, network, dan juga action. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana algoritmanya dari Mas Harun ini. Ya, jadi beliau ada di Surabaya sekarang ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Run. Waalaikumsalam, Coach Arif. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Coach. Agak aneh sebetulnya ya, Run ya. Karena biasanya kalau saya sama Harun sama-sama dari Surabaya ngomongnya Surabayaan gitu ya. Iya, Coach. Sekarang kita ngomong pakai bahasa Indonesia, Run. Oke, sekarang kita berapa tahun Run, di ISQ sudah? ESQ sejak 2017, Coach. Alhamdulillah, berarti kalau sekarang 2023 sudah kurang lebih 6 tahun, Coach. 6 tahun ya. Dan 6 pertama tahun. masuk sebagai sales corporate. Sales corporate, betul. Selama 6 tahun sebagai sales corporate, apa satu hal yang paling menurut Harun itu membanggakan atau kemudian itu berkesan dalam Harun sebagai seorang sales? Oke. Izin, Coach. Mungkin yang paling berkesan yang pertama dulu ketika awal masuk, kesan pertama diterima di ISQ. Yang kedua, waktu itu di 5 bulan pertama
sering mendapatkan apresiasi dari sales director waktu itu Pak Ali, karena memang visitnya banyak coach, karena merasa baru masuk belum ada leads gitu kan, sehingga harus mengumpulkan leads sebanyak-banyaknya. Bisa jadi waktu itu yang normalnya sehari 3 visit, saya sampai 5 sampai 7 visit coach. Jadi sehari coach. Benar-benar offline? dari pagi. Offline kan dulu 2017 belum zaman coach, kita zoom kayak gini kan, harus offline. Gitu coach. Jadi yang harusnya 3 visit sehari KPI-nya gitu ya, tapi sekarang 5 sampai 7 visit sehari. Iya betul coach. Apa yang mendorong Harun untuk sampai 5 hingga 7 visit sehari? Selain tadi ya belum ada leads, belum ada kenal apa-apa gitu kan. Nah, selain itu apa lagi yang mendorong? Iya coach, samping itu saya juga melihat CRO yang lain waktu itu sudah sering posting foto event, terus jadi hawanya itu pengen ngejar gitu coach, ketertinggalan ini biar bisa akselerasi, biar bisa segera create event gitu coach. Biar segera create event karena panas ngelihat CRO yang lain gitu ya? Iya panas banget coach. Oh, panas banget. Iya. Oke. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu yang di dalam Zoom ini juga boleh komen. Kira-kira apa yang sudah mulai muncul nih? Talent DNA apa yang menggerakkan? Jadi kalau seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ari, bahwa ketika kita maju ke depan, ketika kita ingin meraih sesuatu, bergerak, melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, itu biasanya didrive oleh talent yang berwarna biru. Gitu. Oke, apa yang menggerakkan? Kalau kita lihat di sini, ketika melihat CRO yang lain sudah mulai ada event, posting event, sedangkan Harun belum ada event, baru masuk. Nah, berarti apa yang menggerakkan? Ada 2 engine-nya di sini ya. Kalau kita lihat ada kompetitif, jadi orang-orang kompetitif itu adalah orang-orang yang selalu melihat pembanding. Jadi selalu mencari pembanding, selalu mencari saya ada di mana, kok yang lain bisa, saya masih ada di sini. Itu adalah orang-orang yang kompetitif. Dan ditambah, wah betul sekali Pak Beni, kompetitif ditambah dengan goal getter. Wah itu engine-nya 2 itu. Jadi harusnya visit itu 3, tapi bisa 5 hingga 7 karena punya 2 engine. Ini adalah pesawat jet bermesin 2, kompetitif dan goal getter. Oke, keren. Oke, sekarang ketika visit ya, ketika visit, kemudian setelah itu ketemu sama orang, gitu kan? Nah, apa sih yang paling disukai dari aktivitas ini? Visit, ketemu orang, kemudian setelah itu ngobrol dan sebagainya. Silakan. Apa yang paling disukai dari ini? Aktivitas ini. Saya memang pada dasarnya kalau ketemu sama orang baru tuh seneng ngobrol gitu coach. Sehingga dari ngobrol itu banyak dapat insight, banyak dapat ilmu baru, terus yang terpenting adalah dapat peluang baru coach. Wah ini bisa nih kita masukin ini. Wah ini bisa nih kita masukin ini gitu coach. Jadi seneng ngobrol ya? Seneng ngobrol. Kemudian setelah itu ketika ngobrol dapat peluang. Kemudian dari situ bisa masukin ini, bisa masukin ini, bisa masukin ini, gitu ya? Iya betul coach. Oke, jadi ketika ngobrol ketemu orang baru itu kan nggak semuanya dikenal kan ya? Iya orang baru coach. Cara Harun kemudian untuk deket dan kemudian ketemu PIC-nya itu gimana? Ya waktu itu memang dengan cara yang tidak wajar ya coach. Biasanya kan kita datang ke instansi lewat satpam atau lewat reception gitu kan. Nah kalau beberapa kali saya coba seperti itu memang agak mentok ya. Kita balik nggak bawa apa-apa kan. Akhirnya kayak misal ke rumah sakit. Ya saya pura-pura aja jadi pengunjung atau yang besuk gitu kan. Terus saya nggak nanya ke
nggak nanya ke satpam, tapi nanyanya ke dokter atau perawat yang lagi jalan, yang pakai seragam atau atribut dari instansi itu. Misalnya dari rumah sakit A, saya tanya, dok, boleh nggak nanya ruangan SDM di mana ya? Siapa ya dok? Ketua SDM-nya, pimpinan SDM siapa? Gitu pasti dijawab kan. Kalau sama satpam jawabannya pasti sudah janjian belum, pulang lagi saya nggak bawa apa-apa kan. Gitu Coach. Oke, menarik. Silakan dari kisah Mas Harun ini, ya, bagaimana kemudian setting appointment, ketemu sama orang-orang yang nggak dikenal, gitu. Kemudian setelah itu ketemu sama PIC-nya, pokoknya pantang pulang sebelum ketemu sama PIC, gitu kan? Kira-kira bagaimana? Apa talentnya yang sedang bekerja? Betul sekali Pak Ari. Jadi kompetitif, goal getter yang sociable. Jadi ketika ketemu orang itu karena beliau adalah seorang yang intuitif. Jadi ketika bicara, tadi ketika ngobrol, ketemu orang, kemudian setelah itu berdasarkan obrolannya, berdasarkan percakapannya, maka solusi ini nih yang bisa masuk. Kemudian produk ini yang bisa masuk nih. Kayaknya ini yang pas nih. Sehingga cara orang berpikir intuitif adalah berdasarkan feeling, berdasarkan apa yang diketahui, berdasarkan apa yang ada di kepalanya pada saat itu. Intuitif, berdasarkan feeling. Berbeda dengan structure. Dan kebetulan di sini Mas Harun, kalau kita lihat bottom 5-nya itu structure. Bottom 5-nya itu structure, nomor 45 bahkan structure gitu ya. Jadi menjual produk itu berdasarkan ngobrolnya apa, lihat topiknya yang sedang dibicarakan apa, pada saat itulah kemudian produknya masuk atau solusinya ditawarkan pada saat itu. Gitu. Jadi bukan berdasarkan, oke, berarti urutannya adalah ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, gitu ya. Dan kemudian kita lihat lagi ditambah dengan seorang advisor. Kemudian ingin bercerita, ingin memberikan sebuah solusi berdasarkan intuitif apa yang diketahuinya. Itulah cara Mas Harun menjelaskan kepada klien. Dan yang menarik lagi, seorang sociable yang confident. Seorang goal getter yang self-confident. Ya. Pantang pulang sebelum ketemu sama PIC klien. Dan kemudian seorang goal getter yang strategizer. Jadi untuk ketemu PIC-nya, kalau saya tanya satpam, pasti saya disuruh pulang. Kenapa? Belum janjian. Kalau saya datang ke resepsionis, pasti disuruh tunggu. Kenapa? Gak ada appointment. Akhirnya yang ditanya siapa? Strategizer-nya melihat, kemudian ada dokter di situ. Ya udah tanya dokter, dok, kalau bagian SDM di mana ya? Kemudian PIC-nya siapa ya? Akhirnya kemudian bisa ketemu dengan PIC-nya. So, luar biasa sekali, caranya unik, tidak perlu pakai janjian, datang, tanya dokter, tanya sister, ketemu sama PIC. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mas Harun. Oke, Mas Harun. Setelah kemudian ketemu gitu ya, ketemu dan kemudian menjelaskan bagaimana cara Mas Harun menjelaskan dan meyakinkan orang lain. Jadi ini kita lihat ya Bapak dan Ibu yang baik itu yang di Zoom ataupun yang di Facebook saat ini sedang melihat live di Facebooknya Pak Ari. Jadi kita bisa lihat bahwa kecenderungan perilaku kita bisa digambarkan dengan jelas oleh live tool Talent DNA ini. Oke, silakan Mas Harun. Setelah ketemu sama PIC-nya nih sekarang, gimana cara menjelaskan dan cara meyakinkan PIC-nya? Monggo, silakan. Ya, waktu itu setelah ketemu dengan PIC-nya, untung gitu ya ketika beliau ada di tempat, saya temuin, terus saya yang pertama diucapkan perkenalan ya, pasti perkenalan. Saya Harun dari ISQ gitu kan. Alhamdulillah Coach, ketika saya bicara dari ISQ itu 90% mereka sudah kenal lah dengan ISQ gitu Coach, para PIC. Terus yang kedua adalah saya ceritakan sukses story dari klien-klien yang sudah kita handle. Artinya kan ini loh,
si instansi A, rumah sakit A itu sudah kerjasama dengan kita dan performanya seperti ini, gitu kan. Jadi triggering ya, masa mereka bisa, kita nggak bisa gitu kan. Akhirnya saya bawa saya sendiri ke instansi itu kan. Jadi di Telkom misalnya, terus di rumah sakit yang besar-besar, saya ceritakan sudah kita bantu dan mereka sukses membangun budaya, sukses membangun people. Seperti itu, Coach. Banyak cerita sukses story sih, Coach. Oke, jadi yang diceritakan kepada klien itu adalah pengalaman-pengalaman Harun menghandle berbagai klien yang lainnya gitu ya. Iya, betul, Coach. Tadi ada yang menarik tuh. Kenapa diceritakan klien-klien yang lainnya? Apa yang ada di pikirannya Harun? Yang ada di pikiran saya ya, itu loh, mereka sudah bagus ininya, performance-nya sudah bagus, pencapaian targetnya. Saya harus bisa juga dong bantu instansi yang saya datangin itu supaya bisa kayak mereka gitu, Coach. Oke, dan kemudian setelah itu bagaimana cara Harun mengompori mereka? Mengompori mereka dengan program-program yang sudah berjalan, ada foto, ada video, saya tunjukkan ke mereka, gitu, Coach. Oke, jadi kita bisa lihat ya Bapak dan Ibu semuanya, para talent people, bahwa ketika kita memiliki sebuah talent DNA tertentu, maka begitu juga cara kita atau cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Di sini kita melihat bahwa ketika Harun punya kompetitif dan kemudian sangat termotivasi ketika melihat orang lain lebih maju, termotivasi ketika orang lain lebih unggul, atau ketika ratingnya itu berada di bawah orang lain. Maka begitu juga Harun akan memotivasi orang lain. Jadi bagaimana seorang kompetitif akan memotivasi orang lain? Ya dia akan tunjukkan data. Dia akan tunjukkan, ini loh Pak, ini rumah sakit ini mosok sampean nggak bisa gitu kan. Ini loh Pak, saya sudah tunjukkan tentang perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil, masa Bapak nggak pengen seperti itu? Masa Bapak kalah sama itu? Gitu. Jadi cara kita melihat dunia atau cara kita melihat lingkungan dengan talent DNA kita, maka itu juga cara kita memotivasi orang lain. Jadi kalau bertemu dengan Harun, maka akan dikomparasi dengan perusahaan lain yang sudah berhasil, yang sudah bisa mengambil programnya dan sebagainya. So, itu cara Harun untuk meyakinkan orang lain. Oke, sekarang kita lihat. Bapak dan Ibu juga boleh komen di Facebook ataupun yang di kolom Zoom tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi lainnya algoritma dari talent DNA ini. Oke, so sekarang mari kita lihat. Run, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan kombinasi yang saya hubungkan, berdasarkan algoritmanya. Di sini kan ada self-confident, seorang advisor yang punya self-confident. Jadi seorang advisor yang menjelaskan dengan rasa pede, kan? Ditambah dengan seorang advisor yang intuitif. Namun kalau kita lihat di sini, caring-nya di bawah gitu. Caring-nya di bawah, kemudian setelah itu structure-nya di bawah, gitu kan. Jadi kalau berdasarkan algoritma ini biasanya maka akan bercerita, akan kemudian ngomong, akan menjelaskan dengan pede, berapi-api yang menurutnya itu benar, tapi tidak terstruktur. Tapi kemudian tidak bisa merasakan apakah orangnya ini itu masih buy-in atau tidak gitu. Tapi dia pede dan kemudian menyampaikan. Biasanya kombinasinya seperti itu. Bagaimana kalau di Harun? Iya, benar banget, Coach. Saya ada caring. Jadi waktu itu memang ketika saya present ya, saya present ke klien itu, misalnya dikasih waktu, silakan Mas, coba presentasikan seperti apa konsepnya. Saya present,
pokoknya diterabas saja, nggak membuka pertanyaan dulu ya Coach ya, dulu seperti itu. Jadi pokoknya misal presentasi 10 step itu sampai orangnya dengerin sampai nguap-nguap, tak terusin terus pokoknya. Pokoknya sampai tak habisin dulu, dengerin dulu ya. Mumpung ada waktu kan, mumpung ketemu. Tapi saya nggak melihat kondisi klien, apakah dia bisa menerima, apakah dia boleh paham, atau bosen gitu, pokoknya tak terabas terus. Dulu seperti itu, Coach. Tapi Tapi closing nggak? alhamdulillah kadang-kadang bisa closing, Coach. Alhamdulillah kadang-kadang bisa closing. Oke, jadi itu seorang advisor yang explore, seorang advisor yang self confident gitu ya. Kemudian seorang advisor yang intuitif, seorang advisor yang kontemplatif. Jadi ketika dorongan kontemplatif itu kan dorongan untuk memahami sesuatu itu secara menyeluruh. Ketika Anda memiliki kontemplatif, maka Anda akan cenderung untuk melihat segala sesuatu, memahami secara menyeluruh dulu, baru kemudian Anda baru bertindak. Sehingga beberapa orang kontemplatif cenderung untuk memerlukan waktu sebelum bertindak. Nah, seorang kontemplatif juga akhirnya ketika menjelaskan, advisor yang kontemplatif adalah bagaimana menjelaskan secara menyeluruh terlebih dahulu untuk memahami orang lain gitu, untuk meyakinkan orang lain. Jadi seorang advisor yang kontemplatif ditambah seorang advisor yang confident ditambah seorang advisor yang intuitif, tapi seorang advisor yang low caring, seorang advisor yang low structure. Akhirnya orang nguap, ya yang penting harus dijelaskan dulu secara semuanya tersampaikan, tidak ada tanya jawab di tengah, dan kemudian walaupun orang yang nguap-nguap sampai ngantuk-ngantuk, tapi tetap diterabas dulu. Itu pun juga kadang-kadang closing, luar biasa. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Harun. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya ketika Harun menyadari hal ini, apa yang kemudian Harun lakukan? Nah, waktu itu karena saya menyadari hal ini, akhirnya saya investasi tuh Coach, ngumpulin nabung gitu kan, ikut training coaching selama 6 hari. Di situ saya belajar gimana sih cara mendekati klien, cara mendengar yang baik, terus bagaimana cara presentasi. Saya juga ikut kelas public speaking gitu kan. Oh ternyata gitu ya caranya. Harus didengarkan dulu needs-nya, baru kita kasih solusi. Setelah itu ketika present itu harus ada jeda di tengah-tengah. Misalnya per 2 slide atau 3 slide ditanya apakah paham. Oh gitu caranya. Ya saya mencoba belajar dan diterapkan itu Coach. Alhamdulillah sekarang sedikit banyak sudah berubah Coach. Caranya nggak seperti dulu lagi Coach. Wih, keren, keren, keren. Jadi Bapak dan Ibu semuanya kita bisa melihat bahwa betul yang disampaikan oleh Pak Ari, yang penting bahwa Harun aware bahwa dirinya kurang caring, afeksi, dan terstruktur. Ketika menjelaskan itu self-confident, kemudian diterabas aja semuanya, yang penting materinya, slide-nya tersampaikan semuanya. Nah, ketika Harun sadar, ketika kita sadar apa yang bisa kita lakukan baik, apa yang kita kurang bisa lakukan dengan maksimal, hal itu akan membuat kita memiliki atau menyadari bagaimana cara meningkatkannya. Jadi ketika kita punya caring, affectionate, structure yang di bawah seperti Harun, maka cara kita memanage bottom 5 kita adalah dengan membangun supporting system. Apa itu membangun supporting system? Adalah ya dengan mempelajari skill, knowledge, atau kemudian membangun environment, lingkungan yang bisa menutupi caring, affectionate, dan structure-nya yang di bawah. Jadi dalam case ini, Mas Harun akhirnya belajar coaching, Mas Harun akhirnya belajar tentang public speaking, untuk memperbaiki bagaimana caranya presentasi, berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini bisa dilakukan. Kenapa?
Karena Harun paham apa top 10-nya, apa bottom 5-nya. Dan ketika kita tidak paham, maka yang terjadi adalah kita salah mencet tombol, kombinasinya salah, algoritmanya salah, yang harusnya off jadi on terus gitu kan. Self confidence-nya akhirnya on terus, advisor-nya on terus, carry-nya off terus, strukturnya off terus. Akhirnya yang terjadi adalah orang yang ngantuk-ngantuk tapi tetap dijelaskan dan kemudian tidak merasakan perasaan orang lain ketika presentasi. So, salut untuk Mas Harun, tepuk tangan dulu yang meriah. Oke. Nah, begitu. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ada juga di Facebook, silakan juga untuk komen dan juga kalau ada yang bertanya silakan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini ada yang menarik nih tadi dari Mbak Tias komennya. Structure nomor 45, tapi punya self confident dan goal getter. Proposalnya nggak rapi dan kurang terstruktur, tapi masih bisa closing karena mampu meyakinkan. Bisa jadi proposalnya apa, closingnya apa. Wah, itu gimana Mas? Tanggapannya. Silakan. Jadi proposalnya apa, kemudian closingnya apa. Kemudian setelah itu, walaupun proposalnya itu konsepnya nggak rapi, kemudian terstruktur, tapi masih bisa closing karena mampu meyakinkan. Apa peristiwa atau kejadian yang paling menggambarkan hal ini, Mas Arun? Oh iya, benar Coach. Itu kadang pokoknya apapun keluhannya, proposal saya yang saya submit ya PTP gitu Coach. Misalnya ketika masuk PTP, saya karena nggak hanya ngasih proposal terus ditinggal gitu ya, tapi tak kasih terus minta waktu ketemu. Ini loh Pak, ini bisa loh Pak, diterapkan di sana dan berhasil. Sehingga sambil ngasih proposal, sambil dikomporin Coach kliennya. Itu yang mungkin bikin closing Coach. Oke, jadi caranya adalah proposal itu sebetulnya bukan produk yang mau ditawarkan gitu ya. Tapi proposal itu jadi sebetulnya hanya cara masuknya aja. Iya, betul, Coach. Jadi proposal itu hanya cara masuknya aja, biar bisa ketemu sama orangnya dan kemudian bisa menjelaskan. Betul, Coach. Oke, menarik sekali. Silakan komen, kira-kira apa talentnya? Oh, sorry, maaf. Kira-kira apa talentnya yang membuat Mas Harun seperti itu? Oh, kalau kata Coach Mariam, ikut nekat jenenge. Jadi betul sekali Coach Mariam. Jadi di sini adalah kita berhadapan dengan Surabaya asli gitu ya. Bonek, bondo nekat gitu. Itulah gambarannya Mas Harun gitu. Oke, jadi ketika mengirim proposal, kemudian setelah itu yang penting proposalnya masuk dulu dan kemudian nanti kita tinggal menjelaskan sehingga proposalnya dikirim belum tentu sama dengan hasil closingannya apa, tapi nanti ada revisi proposal gitu Run ya. Ya, betul Coach. Nah, ketika revisi proposal, saya baru melibatkan expert, nanya ke leader, ngajak expert gitu. Itu Coach. Jadi biar solusinya tepat kan, tidak sembarangan gitu. Jadi luar biasa, super nekat, kata Pak Benny. Jadi siap-siap saya itu betul sekali. Jadi kalau Harun itu nelpon, Coach Arif bisa nemenin presentasi nggak? Itu saya harus sudah siap-siap untuk kira-kira ini proposalnya apa, kemudian solusinya apa, diskusinya bisa berbeda. Tapi ini Harun gitu ya. Kan dulu untuk Harun ajar Black. Jadi seorang strategizer yang intuitif gitu ya. Seorang goal getter yang intuitif, seorang goal getter yang strategizer sehingga yang penting masuk dulu proposalnya. Yang penting bisa ketemu dulu sama proposal sama PIC-nya. Yang penting nanti bisa ketemu dulu sama BOD-nya. Gitu kan Don ya? Betul Coach.
Baru nanti kalau sudah ketemu sama BOD, baru ngajak expert yang lain, banyak leader yang lain, gitu. Sehingga kewalahan itu nanti yang Mbak Tiasnya itu yang bantu. Oke, dan kemudian seorang goal getter yang aversif, gitu kan. Jadi yang aversifnya di bottom. Jadi kalau sudah strategizer, intuitif yang di atas, aversifnya di bawah. Jadi seorang yang bisa memikirkan banyak pilihan-pilihan untuk masuk, mendapatkan target berdasarkan insting, berdasarkan feeling, namun aversifnya di bawah, kemampuan untuk menganalisa resiko dan sebagainya itu tidak menjadi sesuatu yang otomatis bagi Mas Harun. Hasilnya apa? Ya seperti yang kita dengar tadi ya, super nekat, super bonek, hajar bleh, yang penting ketemu sama orangnya. Oke. Nah, kemudian ketika ketemu sama orangnya, akhirnya baru ngajak ini ya, baru ngajak expert dan yang lainnya. Oke, sekarang Mas Harun, ini apa yang biasanya ini ya, yang biasanya menjadi masukan bagi Mas Harun dari orang lain? Biasanya terkait apa, Mas Harun? Masukan dari orang lain tadi coach, mungkin banyak mendengar dulu apa sih yang diperlukan gitu. Biasanya dari para leader ya, sering sekali para leader itu mewanti-wanti Harun kalau mau ke klien banyak mendengar dulu, belajar mendengar gitu. Belajar mendengar, jangan nyerocos saja di awal gitu kan. Dengarkan apa yang menjadi keluhan klien. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah banyak berubah sih dari masukan leader, masukan expert gitu coach. Lalu di samping itu juga sebelum mengirim proposal harus ada minta QC dulu ke expert. Jadi jangan kayak dulu asal ngirim proposal gitu aja. Tapi sekarang harus di quality control dulu. Saya juga biasanya ke Coach Arif, seperti apa nih Coach ininya yang harus disampaikan ke klien. Saya cek lagi apakah masih ada tipe atau nama klien lain. Walaupun itu berat, harus dilakukan agar lebih baik kan ke depan. Gitu Coach. Oke, jadi bagaimana cara Harun memanage bottom five-nya gitu ya. Jadi ketika ini menjadi sesuatu yang menarik sekali, menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui apa top 10 dan juga apa bottom five-nya. Apa yang menjadi kekuatan yang menggambarkan kita banget, dan juga kita mengetahui apa perilaku yang tidak menggambarkan kita banget. Gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, bahwa ketika Mas Harun mengetahui bottom five-nya dan kemudian setelah itu melakukan upaya langkah-langkah gitu ya. Di antaranya tadi ada ketika sebelum ngirim proposal itu akhirnya minta QC dulu kepada orang lain, meminta pendapat yang lain, meminta pendapat yang lain, meminta pandangan dari atasan, para expert yang lain, sehingga itu akan membantu Mas Harun untuk mengatasi low structure-nya, kemudian low aversifnya, tapi top goal getter dan top intuitif gitu. Jadi cara kita untuk memanage atau memaksimalkan talenta kita ada 3. Satu, yang pertama kita melakukan self-management, talent DNA self-management, yaitu kita secara sadar adalah, oke, kalau saya kemudian itu terlalu self-confident, berarti saya perlu stop self-confident-nya, kemudian saya gunakan talent yang lain. Yang kedua adalah dengan cara kolaborasi, yaitu menggunakan orang lain untuk menutupi apa yang kita tidak mampu. Dan yang ketiga adalah kita seperti Mas Harun, yaitu belajar skill, knowledge, atau kemudian membentuk environment lingkungan kita untuk membantu kita memastikan bahwa
bottom five kita itu atau perilaku yang tidak kita sadari itu tidak merugikan lingkungan kita. Oke, Mas Harun. Terakhir nih pertanyaannya, Mas Harun. Apa perbedaannya sebelum dengan sesudah mengetahui talent DNA ini? Ya, terima kasih Coach. Dengan adanya talent DNA ini, alhamdulillah saya lebih bisa memaksimalkan terutama top 5. Jadi kayak punya baseline gitu ya. Saya ternyata kelebihannya ini sehingga harus menutupi bottom 5 saya dengan kelebihan yang saya punya. Misalnya saya caringnya di bawah karena ada kompetitif dan self confidence, lalu explorer, sehingga saya harus belajar bagaimana sih agar kita bisa caranya mendengarkan kayak tadi ya, sehingga saya tahu solusi yang people development untuk saya sendiri yang harus diambil itu seperti apa. Seperti tadi saya langsung ikut pelatihan coaching, mantengin public speakingnya Coach Randy gitu kan, sehingga tahu cara bagaimana mengembangkan diri kita untuk kepentingan diri sendiri dan juga organisasi. Itu jadi saya bisa kapan saya harus belajar dan apa yang harus dipelajari. Ya saya ngambil dari top 5 dan bottom top 10 dan bottom 5 saya ini Coach dari talent DNA. Jadi bersyukur sekali ada talent DNA ini sehingga tahu ukuran diri gitu ya. Kapan saya ternyata ini over, kapan harus direm, kapan harus digas, itu tahu mana yang digas dan mana yang direm tahu Coach. Dulu kan belum tahu tuh, masih asal terabas saja gitu kan. Gaspol Terus, nggak pernah direm ya Mas. Remnya blong. Remnya blong. Dan bayangkan kalau kemudian leadernya tidak memahami ini gitu kan, itu stresnya bagaimana itu kan, atau kemudian tim yang di bawahnya tidak mengetahui bahwa atasannya branch manajernya seperti ini. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan tim kolaborasi? Oke, terima kasih Mas Harun untuk sharingnya. Terima kasih untuk inspirasinya dan inspirasi tentang boneknya, modal nekatnya, dan bagaimana berkolaborasi untuk memastikan bahwa kita tetap produktif dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, so Bapak dan Ibu semuanya, mari kita dengarkan apa kesimpulan dan juga manfaat talent DNA ini bagi kita, keluarga kita, dan juga untuk organisasi. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan, pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan, dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal, sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut, sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Mbak Septi. Silakan. Iya, Masya Allah, terima kasih atas sharingnya nih, Coach Arif dan Kak Harun. Senang banget nih kita bisa mendengar cerita dari Kak Harun ya. Yang pastinya dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya Kak Harun ya. Salah satunya ada self-confident nih, bener ya Kak Harun ya? Sama seperti Septi nih, ada self-confident nih Kak Harun. Baik, sangat menginspirasi bagi kita semua
Dan terima kasih juga nih untuk Pak Ari yang sudah membimbing dan sudah hadir juga pada seminar kita pada pagi hari ini. Mohon doanya Pak Ari agar talent DNA ini bisa terus membantu dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, dan boleh menanggapi Kak Harun, ada dari Pak Firdaus nih, amazing Mas Harun, dari luar kelihatan pendiam. Wah, apakah benar nih Kak Harun pendiam nih Kak? Ternyata seorang bonek yang luar biasa. Silakan Kak Harun mungkin tanggapannya. Iya, terima kasih Coach Firdaus. Mungkin kita jarang bertemu ya. Jadi kalau udah ketemu, udah ngobrol kayaknya akan tahu tuh karakter aslinya, Coach. Itu. Baik, siap-siap. Ya. Ya, baik. Masya Allah, terima kasih Coach Arif dan Kak Harun atas sharingnya. Dan siapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari sesi kita pada pagi hari ini? Ketikan saya. Silakan. Pastinya sangat bermanfaat nih Kak Harun ya. Dan Coach Arif. Ya, terakhir. Sebelum menutup sesi kita pada pagi hari ini, apakah ada yang mau disampaikan dari Kak Harun atau Coach Arif untuk kita? Ya, dipersilakan dulu untuk Kak Harun, silakan. Selanjutnya dari Coach Arif. Ya, terima kasih Kak Septi. Alhamdulillah dengan talent DNA ini artinya seperti yang kita sampaikan tadi, saya tahu kapan saya harus gaspol, kapan saya harus ngerem dengan, jadi kayak kita punya barometer diri gitu Kak Septi. Sehingga penting untuk kita semuanya sama-sama mendalami apa yang sudah Allah kasih kepada kita berupa talent DNA ini. Saya bersyukur sekali Kak Septi, terima kasih Burunda, Pak Ari, dan tim sukses yang telah melahirkan talent DNA. Alhamdulillah ini saya bersyukur sekali. Seperti itu Kak Septi. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dari Coach Arif silahkan Coach. Oke, saya ingin mengutip apa yang selalu disampaikan oleh guru kita, Pak Ari, gitu ya, selalu mengingatkan bahwa Einstein pernah berkata, semua orang itu jenius. Namun apabila kita melihat seekor ikan dari caranya memanjat pohon, kita menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka selamanya ikan itu akan menganggap bahwa ikan itu adalah ikan yang bodoh. Kemudian kita akan menganggap orang lain bahwa orang lain adalah ikan yang bodoh atau orang itu bodoh. Maka hari ini kita bisa belajar dari talent DNA yang sudah disusun oleh Pak Ari, kemudian diajarkan oleh Pak Ari, bahwa ketika kita punya bottom five, itu bukan berarti kita menyerah dengan keadaan. Kita menyerah dengan apa yang kita tidak mampu. Seperti yang tadi Mas Harun tadi sampaikan, bahwa oke, saya kalau persentase kekurangannya seperti ini. Dan kemudian Mas Harun belajar sesuatu, ikut coaching, ikut kelasnya Coach Randy, public speaking, kemudian setelah itu minta pendapat ketika membuat proposal, sering konsultasi, diskusi, dan itu akhirnya bisa membuat Mas Harun untuk mengurangi bottom five-nya merugikan bagi orang. Jadi sekali lagi, kalau kita punya bottom five bukan berarti kita menyerah kepada keadaan, tapi justru kita harus meningkatkan diri, mempelajari ilmu, untuk memastikan bahwa kita tetap produktif dan bermanfaat. Terima kasih Pak Ari, terima kasih untuk ilmu yang luar biasa. Salam Nusantara bertalenta. Siap, baik Bapak Ibu. Terima kasih Coach Arif dan Kak Harun. Dan saya juga mau mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan menyimak melalui link yang ada di layar kami. Atau bisa langsung scan barcode nih yang tersedia. Atau kunjungi www.talentdna.me. Baik. Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya ingin memberikan kabar gembira. Wah, untuk Bapak Ibu semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang baru mengisi 10 top talentnya, apa itu yang spesialnya? Berikut kabar gembiranya. Baik,
Bagi Bapak Ibu yang baru ambil 10 top talentnya nih dan ingin mengetahui di full talent 45-nya bisa melakukan top up di harga spesial 335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum ambil talent DNA-nya, silakan bisa langsung ambil yang full 45 talent di nominal investasinya 500.000. Dan ada yang lebih spesial lagi nih Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri SMP, SMA, ataupun mahasiswa, apabila ingin mendapatkan report karir, bisa ambil seharga 450.000. Sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth. Seperti itu ya. Baik. Via aplikasi Zoom pastinya. Dan selanjutnya, untuk talent DNA klinik, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report talent DNA untuk yang klinik, silakan bergabung di talent DNA klinik. Kuotanya terbatas hanya untuk 5 orang pendaftar tercepat nih. Baik. Iya, ini dia. Dan silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA klinik, talent DNA kepada Bapak Ibu semua. Atau bisa menghubungi di nomor yang bisa dihubungi ya, 081382491165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kami selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk selanjutnya. Iya, untuk selanjutnya kita ada webinar Being an Effective Leader with Talent DNA bersama Ibu Uswatun Hasana selaku Talent DNA Fasilitator dan Ibu Rina Syahrini selaku Analis SDM Madya Biro Ortala Kemendagri. Jika Bapak Ibu yang ingin join, boleh nih bisa menghubungi kami ya. Dan untuk webinarnya ini di hari Kamis 19 Oktober 2023 di pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, via aplikasi Zoom pastinya Bapak Ibu. Iya, dan selanjutnya Bapak Ibu seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kami memberikan giveaway untuk satu pemenang free 3 live tool talent DNA dengan nominal Rp495.000 dan pemenangnya untuk hari ini adalah selamat Pak Heru Marianto. Ya, silakan Pak Heru. Pak Heru Marianto sebagai pemenang untuk memberikan nomor WhatsApp melalui personal chat kepada saya mendapatkan 3 live tool talent DNA ya. Iya, selamat matur nuwun, terima kasih luar biasa. Matur nuwun, ya. terima kasih. Sama-sama Pak Heru. Baik, sebagai penutup izin saya memberikan informasi. Kami akan adakan kembali seminar Ask Me About Your Talent DNA setiap harinya pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Dengan tema-tema lainnya. Pastikan Bapak Ibu hadir di seminar besok pagi dan bisa diinformasikan juga nih kepada rekan, kerabat, dan keluarga Bapak Ibu semua ya. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Ask Me About Your Talent DNA pada pagi hari ini. Dan akhir kata, izin Septi mengakhiri dengan pantun nih Coach. Kak Heru. Baik. Jalan-jalan bareng keluarga. Cakep. Perginya keliling Jakarta. Cakep. Sama-sama ikut talent DNA untuk mewujudkan Nusantara bertalenta. Cakep. Satu lagi nih Coach. Ke Cikini naik Ferrari. Woi, cakep. Jalannya cepat ngebut sekali. Cakep. Saya Septi selaku MC pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan talent DNA. Gerakan Nusantara bertalenta.
kita. Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.